Bismillahirrahmanirrahim. Kembali pada channel pembahasan berkaitan tentang fisika kelas 11 semester 2. Patut kita ketahui bahwa di semester kedua ini kita akan mempelajari yang pertama gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik ini ada karakteristik gelombang mekanik, kemudian gelombang berjalan sama gelombang stasioner. Di bagian keduanya ada gelombang bunyi dan cahaya. Yang akan dibahas pertama pada bab ini juga gelombang bunyi, kemudian gelombang cahaya. Selanjutnya di bagian ketiga ada alat optik, ada pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, peralatan optik. Kemudian yang keempat, gejala pemanasan global. Gejala pemanasan global, dampak dan penanggulangannya. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembahasan berkaitan tentang gelombang mekanik ini, tentu patut kita ketahui bahwa gelombang mekanik itu adalah gelombang, tentunya bahwa gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan merupakan sebuah gelombang yang dalam perambatannya tentunya memerlukan media atau medium yang dimana menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Contohnya itu gejala pada gelombang tali, ya. Tentunya tali ini memerlukan sebuah energi untuk kemudian tali tersebut adalah bergerak, ya, yang tentunya gerakannya seperti layaknya air yang kemudian tertiup oleh angin, ya. Jadi contoh dari gelombang mekanik ini tentu adalah tadi bahwa pergerakan tali, selingki, kemudian air, dan kemudian gelombang bunyi juga sama. Bunyi memerlukan medium untuk bisa menghasilkan sebuah bunyi. Patut yang kita ketahui bahwa bunyi itu adalah bergetarnya suatu benda. Bergetar entah kita pukul, entah kita benturkan, atau hal lainnya yang mengakibatkan bahwa bergetarnya benda dan kemudian bahwa itu adalah terjadinya suatu menghasilkan suatu bunyi yang dapat terdengar oleh telinga kita. Kemudian seperti pada gambar, ya, tentunya yang paling atas itu gelombang yang memiliki puncak, kemudian ada lembah. Ini adalah merupakan gelombang transversal. Kemudian seperti per itu adalah gelombang longitudinal. Patut kita ketahui bahwa gelombang mekanik ini memiliki jenis. Yang pertama tentunya gelombang transversal, yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Jadi yang pertama inilah bahwa gelombang transversal atau gelombang layaknya seperti tali yang digetarkan, ataupun ketika kita pergi ke pantai melihat gelombang, maka gelombang air maksudnya itu layaknya seperti begini nanti bentuknya. Ada puncak, ada lembahnya, ya. Kalau per ada rapatan, ada renggangan, itu. Ada rapatan, ada renggangan, dan ada rapatan dan renggangan. Karena per memiliki bahwa menyampaikan bahwa itu adalah terjadinya adalah rapatan dan gelombang. Nah, itu jenis-jenis gelombang. Kemudian bagaimana dengan sifat-sifat gelombang? Sifat gelombang mekanik ini tentunya memiliki sifat-sifat. Yang pertama, dapat dipantulkan, ya, atau bahasa
bahasa itunya adalah refleksi atau pemantulan, atau juga pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium. Ya, tali digetarkan sampai ke ujung, kemudian balik lagi, maka itu bisa dipantulkan dan sebagainya. Kemudian dibiaskan, ya, pergeseran arah rambat gelombang karena melalui medium yang dapat ditembus. Ya, contohnya gelombang cahaya dibawa oleh udara dan masuk ke dalam air. Nah, itu yang bisa menembus itu gelombang cahaya, atau di bahasanya dapat dikatakan dengan refraksi. Kemudian dapat dipadukan, atau bahasa ini interferensi. Interferensi itu perpaduan dua gelombang. Apakah gelombang datang dengan gelombang pantul. Nah, itu ada perpaduan. Kemudian dipraksi. Dipraksi itu dibelokkan atau disebarkan. Ya, ini. Kemudian dapat berubah berbentuk dispersi. Ya. Atau dispersi itu perubahan bentuk gelombang ketika gelombang tersebut melalui suatu medium. Ya. Itulah berkaitan tentang awal pertemuan berkaitan dengan gelombang mekanik.